Tafadhal. Mungkin masih di mute ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya mau tanya Ustaz, dalam kisah para sahabat dan Nabi pada saat berjuang dulu, kalau tidak saya salah ingat, mereka sampai pada kondisi bahwa mereka kemudian berkata bahwa kapan pertolongan Allah ini akan datang gitu, karena saking beratnya apa yang mereka hadapi. Kalau misalnya kita dalam kondisi seperti itu, kemudian kita punya pertanyaan sama seperti itu, apakah itu bisa dibilang kita mungkin sudah ke arah putus asa atau gimana? Terus yang kedua Ustadz, kalau misalnya Barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan bagaimana para sahabat ya, bukan cuma para sahabat ya, para nabi sebelumnya. Tatkala mereka ditimpa musibah, digoncangkan hati mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Para ulama menjelaskan ucapan kapan pertolongan Allah datang itu bukan keraguan. Bukan keraguan dari hati mereka. Tapi ucapan itu istibtaan. Mereka yakin pertolongan Allah datang. Cuma menurut mereka lambat gitu. Mereka melihat, ya Allah kok belum turun-turun nih pertolongannya. Mereka yakin. Jadi tatkala ucapan itu dikatakan oleh seorang bukan sebagai keraguan akan janji Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, itu satu hal yang jadi wajib bagi Allah untuk menolong orang-orang beriman. Tapi tatkala ucapan itu muncul bukan karena keraguan, tapi karena merasa kok belum datang-datang ya. Maka yang seperti itu nggak apa-apa. Namun kalau dia ragu, kayaknya nggak ditolong sama Allah, kayaknya nggak akan ada solusi, ini yang nggak boleh. Karena Allah janji, fa inna ma'al usri yusra. Jadi perasaan orang merasa lambat itu nggak apa-apa, tapi yakin loh, pertolongan Allah pasti datang. Seperti orang yang nungguin bus umpamanya di halte bus. Ketika dia yakin bus itu datang, dia akan tetap nunggu. Walaupun katanya bus itu jam 8 lewat. Ini udah jam 10, Ustaz. Udah setengah 11. Kok belum lewat ya? Kok belum lewat? Tapi dia yakin lewat pasti. Dia tungguin. Yang jadi masalah kalau dia akhirnya ragu. Kayaknya nggak lewat bus ini. Pergi dia. Ini orang yang ragu. Tapi orang yang yakin pertolongan Allah datang, perasaan di dalam dirinya kok lambat datangnya, itu nggak apa-apa. Tapi dia tetap yakin pertolongan Allah pasti datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ibu-ibu yang di pot ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada langsung Bu Rita. Apaan ada pertanyaan dari buruan Bu, buruan. Ada seorang ibu bekerja di salah satu restoran halal dan ada customer yang memberikan tips khusus untuk saya. Walaupun disediakan jar tipsnya, namun customer bersikeras memberikan tip itu untuk saya. Apakah boleh menerima atau dimasukkan ke jar tips yang sudah disediakan? Dimasukkan apa? Ada kayak kalengnya buat ngasih tips gitu loh Ustadz. Siap. Jadi aturannya di sana itu nggak boleh terima tips. Sepertinya gitu Ustadz. Siap. Ya. Nah, kalau memang tidak boleh, artinya kan sebenarnya para pekerja itu sudah digaji. Sudah mendapatkan gaji. Sehingga mereka bekerja sesuai dengan upah yang sudah diberikan kepada mereka. Apabila perusahaan membolehkan, boleh ngambil tip, ya nggak ada masalah. Tapi ketika perusahaan melarang, nggak boleh, kalian sudah digaji, jadi tips itu nanti ditaruh di kaleng bersama. Karena nanti akan dibagi untuk semua yang bekerja, kadang-kadang seperti itu. Ini insya Allah nggak ada masalah. Jadi ketika dikasih, dipaksa, ya udah diambil, masukin ke sana gitu. Karena perusahaan punya aturan sebenarnya yang harus diikutin secara bersama. Dan ini juga jamaah,
untuk untuk menghindarin kecemburuan, iri, dengki, permusuhan. Makanya kadang-kala kalau di restoran itu, yang paling seneng itu yang jadi pramusaji. Tapi yang masak di dapur nggak pernah dapet tips. Siapa yang ngasih tip yang masak? Gitu. Yang di sana goreng ini nggak pernah dapet tips dia. Makanya akhirnya yang masak kepingin jadi pramusaji. Dia mau udah gantian sudah antum yang masak ini jadi pramusaji. Makanya demi menghindari hal itu, kayaknya perusahaan udah bener tuh. Ketika dibikin nggak ada tips masuk ke sana bersama, perusahaan nggak mau ngambil gitu loh tips itu. Tapi diberikan secara rata nanti kepada semua yang bekerja. Dan semoga itu membuat motivasi buat yang lainnya untuk bekerja lebih giat lagi ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afan Ustadz, kalau bolehkan terus secara hukum Islam boleh nggak terima tips itu? Ya itu tadi disampaikan. Ini berkaitan dengan hadiyatul umal ya. Hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai. Pegawai ini ketika bekerja, dia itu sudah mendapatkan upah. Sehingga dia nggak boleh terima tips, hukum asalnya. Nggak boleh terima tips. Ketika perusahaan membolehkan, artinya haknya itu sebenarnya bukan hak dia udah dapat gaji. Maka tugas dia melaporkan sebenarnya. Aku dapat nih, seperti ini, fadhol. Kemudian kalau perusahaan mengatakan, oh fadhol, kau ambil, sudah nggak apa-apa. Berarti kan diperbolehkan. Sehingga itu tambahan dari perusahaan sebenarnya. Tips itu bukan tambahan dari orang yang ngasih dia. Tapi tambahan dari siapa? Dari perusahaan yang menggaji dia. Karena sebagian orang mengatakan, wah Ana dapat dari orang. Kalau perusahaan nggak membolehkan, kok nggak dapat. Jadi sebenarnya tips itu pemberian dari perusahaan sebenarnya. Tambahan dari perusahaan. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kalau yang bicara hadiyatul umal, para ulama menyebutkan nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Kecuali ketika diizinkan oleh pemilik perusahaan tadi. Ketika di Indonesia, kita contoh nih, nggak boleh pegawai pemerintah itu dapat apa istilahnya? Kalau dari gratifikasi, bukan tips ya, tapi sebenarnya bahasanya tips juga mungkin. Gratifikasi nggak boleh, dilaporkan ke pemerintah. Nah, ini Anda dapat ini, mamanya, Anda dapat jam ini dari sini. Itu sudah dikembalikan. Kalau nanti pemerintah, oh fadhol, antum ambil, nggak masalah itu, antum pakai. Jadi itu pemberian jadinya pemberian pemerintah nantinya, bukan pemberian orang itu. Karena sejatinya orang ini sudah mendapatkan gaji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sebenarnya seseorang sudah sabar gitu ya, kita merasa sabar untuk menjalani masalah yang kita hadapi dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kemudian juga kita berusaha misalnya sehari-harinya gitu kita secara fisik menyibukkan diri gitu loh dengan entah kita sekolah lagi atau kita ya segala macam lah yang kita lakukan untuk melupakan sejenak masalah yang dihadapi. Itu apa boleh apa tidak gitu. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi memang ada beberapa upaya agar kita itu bisa bersabar. Salah satunya tadi yang udah kita sampaikan ya. Tapi ada juga yang memang perlu berpindah dari tempat itu umpamanya. Kadang-kala orang kebayang tuh dia ditinggal anaknya yang dia cintai. Berat buat dia. Dia sudah berusaha untuk menjalankan tadi percaya, yakin sama takdir Allah. Tapi bayang-bayang itu tetap datang. Bagaimana mengusir bayang-bayang itu? Maka dengan beraktivitas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Ketika engkau sudah menyelesaikan satu urusan, isi dengan kegiatan yang lainnya. Jadi di sini hikmah dari musibah nantinya. Yang awalnya dia mungkin sibuk ngurusin anaknya ya, gara-gara anaknya meninggal dunia, dia sekarang bingung, nggak ada kerjaan di rumah Ustaz. Anda punya anak cuma satu gitu loh. Akhirnya dia bisa hafal Quran. Akhirnya dia bisa sholat duha. Akhirnya dia bisa sholat malam. Subhanallah, musibah itu ternyata mengantarkan orang ini kepada banyak kebaikan. Maka lihatlah kepada hikmah tadi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ketika dia
berusaha untuk melupakan musibah tersebut dengan mengisi aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Apalagi Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar, menyabarkan diri, nahan diri, melakukan perbuatan-perbuatan orang yang sabar kayak apa sih? Dan dengan sholat. Laksanakan sholat. Ini juga untuk mengadu kepada Allah gitu loh. Kita akan ada orang yang akhirnya dia ngeliatin bajunya anaknya doang, ya, dia liatin ya. Akhirnya tambah susah hidupnya. Coba yang dia lihat adalah sejadah yang dia hamparkan. Kemudian mengatakan Allahu Akbar. Lalu dia yakin bahwa anaknya insya Allah nih akan menunggu dia di pintu surga, insya Allah, mudah-mudahan orang tuanya ditunggu sama anaknya. Itu insya Allah akan mengobatin orang tuanya. Jadi beraktivitas yang bermanfaat itu diperintahkan. Karena jangan sampai kita diem, kepikiran, nggak berhenti, akhirnya bayang-bayang itu menggoda kita. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ahlan wa sahlan, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada titipan pertanyaan, bagaimana cara kita bersikap dan menjelaskan pada anak dalam hal hukum melafalkan suatu niat sebelum beribadah? Misalnya niat sebelum sholat, berwudu, puasa, dan lain-lain. Yang mana di sekolah anak-anak diajarkan untuk menghafalkan doa-doa niat tersebut. Demikian Ustaz. Naam jamaah, Masya Allah. Iya. Berkaitan dengan niat ya, di mana seorang hamba ini ketika hendak beribadah wajib dia berniat. Kita sampaikan kepada anak kita, nah, niat itu syarat. Harus niat. Niatnya itu seperti yang diajarkan di sekolahan, tapi di hati. Artinya, lafaz niat itu yang kata nawaitu mamaya salatal fajri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya niat salat subuh kalau jadi makmum kayak gitu nak. Tapi cukup di hati. Jadi nggak perlu diucapkan di lisan. Mungkin dari sisi ini yang kita sebutkan bahwasanya niat itu syarat. Karena kadang-kala ada yang mengatakan terus kamu sholat nggak pakai niat. Berniat. Sholat duhur gimana niatnya? Ya niat, aku niat sholat duhur sebagai makmum. Dalam hati itu ada gitu loh. Sedangkan bicara talafud bin niat, sampaikan kepada anak kita. Memang ada mungkin sebagian madhab yang berpendapat seperti itu. Tapi Rasulullah SAW, para sahabatnya, mereka ketika sholat, mereka berniat. Tapi tanpa diucapkan dengan lisan. Ingat, yang perlu ditekankan sama mereka, niat itu syarat sahnya ibadah kita. Tanpa niat nggak sah. Tapi tidak harus dilafalkan. Bahkan yang sunnah memang Nabi tidak melafalkannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita gitu loh. Jadi tetap harus niat sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Brisbane Ustaz. Oh, Brisbane. Aman Brisbane, nggak lockdown Brisbane. Alhamdulillah. Itu mau nanya di luar tema Ustaz mengenai arisan. Iya. Itu apa hukumnya? Tunggu, boleh arisan atau... ini belum selesai kayaknya Jamal. Dari dulu tanya arisan lagi arisan. Jadi masih banyak arisan di Brisbane. Nah, tafadhali. Jazakallah. Yang ditanyakan apanya? Hukumnya itu boleh atau maksudnya apa seperti utang lebih baik ditinggalkan atau boleh dilanjutkan? Jazakallah. Jawabannya boleh dan tidak boleh. Arisan itu bisa boleh, bisa nggak boleh. Yang pertama, hukum arisan ini sebenarnya seperti utang. Utang bersama. Kalau Anda lihat, secara prinsip, arisan ini tujuannya membantu.
Karena orang itu kadangkala dia kalau punya uang besar nggak punya kayak. Dia punya uang mungkin tiap bulan 1 juta. Sedangkan dia ada perlu untuk modal usaha. Kalau cuma 1 juta nggak cukup, Ustaz. Ana perlu 10 juta. Akhirnya diadakan arisan nih 10 orang. Kan 1 jutaan jadi 10 nih. Maka ketika dia dapat, alhamdulillah dia dapat modal tuh. Jadi prinsipnya prinsip hutang. Hutang itu tujuannya berbuat baik kepada orang lain. Bukan mencari keuntungan. Jadi teman-teman yang fulan dapat, berarti mereka yang nggak dapat itu sedang ngutangin fulan. Nggak boleh cari keuntungan. Jadi tatkala sistem utang piutang ini tidak ada keuntungan, tidak ada kelebihan, tidak ada tambahan, maka insya Allah boleh utang piutang ini. Secara hukum utang piutang boleh. Kalau ada perlunya. Sedangkan kita tahu juga ya hukum utang piutang ini. Kalau nggak ada perlunya dan tidak punya kemampuan untuk bayar. Itu dilarang. Kenapa? Karena engkau ambil uangnya orang. Sedangkan kau tahu engkau nggak bisa bayar. Contohnya nih. Dia ikut arisan. Dia cuma bisa bayar 1 juta. Sisanya wallahu alam sudah nanti. Akhirnya dia dapat, bulan kedua dia nggak bisa bayar, bulan ketiga nggak bisa bayar. Karena duit itu udah habis gitu. Sedangkan dia terbebani dengan utang. Dan kita tahu orang yang mati membawa hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasi. Jadi kembali kepada masalah arisan. Arisan itu utang piutang. Kalau tidak ada kelebihan, tidak ada tambahan, maka diperbolehkan. Akan tetapi kalau bicara lebih baik ditinggalkan, yang namanya utang lebih baik ditinggalkan kalau engkau nggak perlu. Tapi kadang-kadang perlu berhutang. Nabi SAW meninggal dunia, beliau itu menggadaikan baju besinya. Memang buat makan gitu. Jadi kalau kondisi ada orang yang nggak perlu, ada orang yang Ustaz Ana sebenarnya nggak mau utang ya. Cuma Ana nggak bisa nyimpen duit. Sudahlah, Ana ikut arisan, Ana dapat yang terakhir udah. Karena memang sebenarnya nggak perlu dia. Tapi ada orang yang perlu, nggak Ana buat modal usaha ya. Ana mau ngutang sama kawan-kawan, kayaknya kalau sama satu orang nggak mampu dia. Terus mau utang fulan 1 juta, kayaknya agak repot. Tapi dengan arisan ini, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengelarang ya, mengharamkan hal itu. Cuma Ana lihat pendapat yang lebih kuat insya Allah diperbolehkan dengan catatan yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila seorang ibu menceritakan kebiasaan baik ayahnya di masa lalu kepada anak-anaknya dengan maksud agar dapat diambil tauladan dan manfaat bagi anaknya, apakah itu termasuk riya, Ustaz? Tunggu. Yang nyeritakan ibunya. Ibunya kepada anaknya. Cerita ibunya, cerita bapaknya. Ibu yang menceritakan kebiasaan baik ayahnya. Ayahnya kan, bukan menceritakan kebiasaan baik ibunya kan? Kebiasaan seorang istri menceritakan kebiasaan baik suaminya di masa lalu kepada anak-anaknya. Siap. Barakallahu fikum. Haibati fillah. Kita tahu yang tidak boleh itu ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan. Itu yang tidak boleh. Yang artinya menceritakan kebaikan itu nggak apa-apa. Tapi di sisi lain ada larangan memuji orang di depan dia. Jadi kalau kita memuji saudara kita, orang itu nggak ada, kita nggak apa-apa. Mau mengatakan ya Allah fulan ini baik orangnya. Tapi jangan di depan dia. Jadi yang terlarang itu adalah ghibah, itu menceritakan keburukan. Yang dilarang juga itu adalah memuji orang di depan orang tersebut yang akhirnya membuat orang itu nanti bisa ria atau berbangga diri, ujub. Namun kalau menceritakan kebaikan suami di hadapan bapaknya, di hadapan anak-anak, dengan harapan anak-anak ini mencontoh, insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Kalau bicara ria ini kalau kita menceritakan kebaikan kita sendiri. Itu yang nanti bisa jadi ria.
Mamanya, oh ibu ini suka sodakoh nak, ibu ini yang bantu fulan, itu ibu semua tuh masjid, ibu tuh yang bangun. Nah ini takut riak nantinya. Tapi kalau menceritakan kebaikan suami kepada anak-anak, ya nggak riak. Karena suami nggak hadir di sana juga bukan sedang membanggakan dirinya, tapi ini orang lain berbangga dengan orang lain yang baik. Dan tujuannya insya Allah tadi, agar anak-anak termotivasi ya, bapakmu itu orang yang baik. Dan ini penting juga buat para wanita ya. Bagaimana anak-anak ini memandang bapaknya ini orang yang soleh. Jadi jangan suka menceritakan keburukan suami di depan anak-anak. Kalau suaminya melakukan sebuah kejahatan dan perlu solusi, jangan anak-anak yang jadi tempat curhat. Karena nanti mereka jadi benci sama bapaknya. Kesian, sedangkan anak-anak butuh tauladan. Kemudian juga kesalahan bapaknya itu kesalahan yang tersembunyi. Tapi kalau kesalahan yang terang-terangan, yang anak-anak melihat bapaknya mukul ibunya, melakukan ini itu, ya itu nggak perlu ditutupin karena mereka lihat sendiri. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan suami yang tersembunyi, tolong jangan diceritakan kepada anak. Kalau mau cari solusi, cari orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ini dari Brisbane, Pak Ustadz. Pertanyaannya yang tentang kesabaran tadi. Dalam rumah tangga kan ke suami, terus ke anak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh berusaha untuk sabar gitu. Terus apakah kesabaran itu cuman reaksinya tuh kayak yang nganggut, oke, ya, apakah itu aja yang dihitung kesabaran? Apakah umpamanya kalau kita kayak ngedumel itu pastinya itu kayaknya udah nggak ikhlas ya kalau udah ngedumel gitu kan? Kalau kayak kita kayak ngedumel itu termasuk kesabaran apa enggak gitu? Tapi dalam hati atau kadang-kadang itu kayak keluar sedikit gitu, apalagi kalau sudah sama anak gitu. Kalau sudah sama anak, apakah itu terhitung kesabaran? Kalau sudah ngomel dulu baru diem gitu. Nah, ya. Iya jemaah. Kalau bicara sabar ini adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari melakukan perbuatan atau ucapan yang tidak sesuai dengan syariat dan dengan akal. Itu yang namanya sabar. Jadi menahan diri. Jangan sampai ngomong sesuatu yang secara syariat terlarang. Perbuatan juga. Dulu itu ada orang yang nyobek-nyobek bajunya ya, yang meratapi seperti itu. Kalau bicara tentang di rumah nih, seorang ibu ya, ketika ngasih nasihat pada anaknya, ini buat semua ya, tolong ketika marah sama anaknya, ngasih tahu anaknya, jangan sambil ngomel. Kadang-kala ibu ini marahin anaknya berbuat salah, satu kesalahan, kasih nasihatnya itu cuma satu, sisanya itu omelan. Anaknya tidur nggak bantuin ibu, disuruh bantuin cuci piring ya, dia tidur. Akhirnya sang ibu mengatakan, ibu ini capek, ini itu cerita macam-macam. Dan yang itu nggak akan ditangkap sama anaknya. Seharusnya ketika dia melihat anaknya melakukan kesalahan, pegang tangan anaknya. Subhanallah, anak ingat pesan ibu anak. Syafiq katanya ibu anak nih. Kalau marah sama anaknya, pegang tangan anaknya. Ajak ke kamar. Kasih tahu. Jangan teriak-teriak. Tadi ngedumelnya itu, anak itu dengar kedumelan ibunya. Tujuan kita marah boleh. Bukan berarti orang marah itu nggak sabar. Marah itu salah satu metode mendidik sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana jangan sampai anak itu tadi mendengar dumelan orang tuanya. Ya udah marah, tunjukkan bahwasanya orang tua nggak suka, sampaikan kepada mereka. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga Allah menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ibu nggak sabar, ya ibu sabar. Dia perlu nahan omongan-omongan yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Ada yang sampai melaknat anaknya, mengutuk anaknya, itu nggak sabar. Atau ada yang menyalahkan, ini bapak
ibunya ini, bapaknya. Kadang-kala udah cerai gitu kan. Jadi marah sama anaknya itu yang diingat bapaknya ini gara-gara bapaknya nih. Jangan. Tapi sampaikan sudah qadarullah ma syaa fa'al. Sekarang bagaimana mendidik anak untuk jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari Nah, Melbourne. barakallahu Apakah fikum. boleh seorang ibu mengajak anaknya yang sudah balik ke masjid? Apakah itu hanya kewajiban ayahnya saja? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Begini jemaah. Kalau bicara mengajak anak ke masjid, seharusnya kan bapak yang ngajak. Karena dia yang punya kewajiban sholat di masjid, bapak ini. Ibu sholatnya di rumah. Tapi gimana kondisinya? Bapaknya tidak mengajak anaknya ke masjid. Ya ibunya sholat di masjid. Nggak apa-apa. Nggak terlarang ibu itu sholat di masjid. Bayangin ya, Imam Syafi'i bisa seperti itu. Itu ibunya. Ibunya yang ngantar. Ngantar ke masjid, belajar di sana ada halaqah. Diantar sama ibunya. Bapaknya nggak ada. Bapaknya ada Ustaz, tapi nggak peduli. Ya sama aja nggak ada. Kalau ternyata peran bapak di rumah itu nggak terlihat, maka sang ibu nggak apa-apa. Kalau bicara kewajiban, iya kewajiban bapak. Tapi kalau bapak tidak melakukan, apakah kemudian ibu membiarkan anaknya tidak ke masjid? Bapak. Nanti semoga anaknya yang ngajak bapak. Ada seorang istri yang udah capek ngasih tahu suami Ustaz. Tapi jangan putus asa. Sampai ada cerita seorang ibu, ya Allah, dia naik motor, dia antar anaknya sholat berjamaah di masjid. Ya. Dia tunggu anaknya pulang, dibawa lagi pulang. Dalam rangka mendidik anak. Dan insya Allah tentunya pahala itu sesuai dengan kelelahan yang dirasakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Iya Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, udah selesai nih pertanyaan. Baik, Iya, jazakillah alhamdulillah. khair, barakallahu fikum ya. Semoga semua yang sedang menghadapi masalah dimudahkan urusannya. Dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari musibah-musibah, dari petaka-petaka yang menimpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.